datang di obrolan orang random Menyala obrolanku. Lo tau gak, kita sebelum syuting nih udah ketawa-tawa duluan karena kenapa? Si orang ini nih, si Ajari nih kebiasaan kalau ngelawak lucu, tapi dia belum direkam udah Ngelucu. Giliran direkam belum tentu. Tapi kan dia tenang, dia tuh banyak, dia tuh gudang tawa. Dia saudagar ngakak dia tuh. Ya nggak apa, jangan Iya. dibocorin lah. Iya juga. Dia tuh paguyuban lo. Terima kasih. Konon katanya dia kalau stand up 1 menit bisa dapet 60 tawa. 60. Dia lebih. Lebih ya? Lebih dia. Gila. 1000 punchline katanya dia. 1000 punchline. 1000 punchline hanya dalam beberapa ekspresi wajah. Bener. Gila. Udah memberatkan gue nih. Ekspresi wajah hanya. Aduh. Marah tapi tersenyum. Gila, Joko Anwar kalau lihat ini tolong ya. Wah, terpukau. Tes lagi acting. Keren loh bisa. Tapi mau. Gak usah gitu Tapi apa. mau ya? Gak usah gitu Gak usah gitu apa. apa, tapi mau ya. Ya kan ini lu ngobrol. Oh, dan ini udah direkam serius lu. Sedih tapi kaget. Enak banget ya. Enak banget ya. Enak banget ya. Biar di zoom aja di tangan editor ya mukanya. Ya, maaf tadi ada kesalahan teknis gara-gara dia apa ya? Dibungkam semesta. Bener. Dunia tidak ingin mendengar suara dia. Iya betul. Dunia tidak memihak padanya. Padahal sayang sekali orang selucu ini harus dibungkam. Dunia tidak seberpihak itu kepada dirinya. Kacau. Padahal kalau dia sekali mengeluarkan hembusan nafas-nafas yang penuh kejenakaan itu juga pasti orang-orang gak ada yang gak terhibur gitu. Iya. Aneh banget. Bas lagi ya. Masa punchline ini punchline? Masa nyetil bas lagi. Komedi semua ada diri gue, bro. Akhirnya dia mengakuinya. Ada suaranya nih. Ada suara. Tadi lu dibungkam, sekarang ada suaranya. Oke, tadi gua spotik soalnya, jadi gua agak dibungkam tadi. Masa kagak ada politik Masa tadi nggak ada politik. Sosokan aja gua kan. Anjing. Jadi Apa nih? hari ini kita mau bahas hari apa ini sih mau ngomong kira-kira? apa nih? Seperti biasa untuk membuka podcast Obor di episode kali ini, ada nggak sih keresahan yang lagi lu rasain atau pertanyaan-pertanyaan mengenai kehidupan yang hari ini tuh lagi lu pengen pertanyakan kepada dunia? Kenapa? Gitu. Ada. Apa? Dari gue dulu. Lu dulu boleh. Yakin ya lu ya semua? Yakin. Lu kan terkaget-kaget sih dengan gua. Kasih dulu. Kaget apa sih? Iya. Ngasih beban nih ke diri sendiri. Kaget apa sih? Siap-siap kok. Gua Kaget. Iya. Gua kepo banget nih. Dodol Garut itu sebenarnya dia tuh ngasih tahu dodol dari Garut atau ngatain dodol? Atau ngatain Garut? Atau ngatain Garut? Kebalik lu. Kebalik lagi. Sorry Deking, sorry. Ulang Sorry. tapi gak usah diedit ya. Ulang tapi gak usah diedit ya. Karena kita tidak bisa mencerna pertanyaan lu. Namanya podcast gak boleh banyak cutting, Jar. Siap. Iya, yaudah ulang. Berarti nggak usah diikat nih. Gak usah dikat, tapi ulang. Pura-puranya penonton gak lihat ya. Iya. Oke, pura-puranya gak denger yang tadi ya. Oke. Tadi gua tutup kuping dulu deh. Iya, siap. tutup Gua kuping tunggu dulu. lu. Oke, boleh. Oke, yuk. Dadar Garut tuh sebenarnya. Kok dadar? Kasih tau yang bener. Itu tuh komedi. Telur bro. ceplok itu dari Garut apa dari dadar? Dari dodol. Ya Allah. Jadi kurang semua. Iya, kan yang bener aja udah, yang bener Ler. Ya tadi tuh. Dodol Garut itu sebenarnya ngasih tahu dodol dari Garut atau ngatain Garut. Atau ngatain dodol Garut. lu Garut gitu. Nah, kalau ngatain Garut berarti harus ada elunya di tengah-tengah. Dodol lu Garut. Kalau misalkan dodol Garut, itu berarti adalah sebuah lokasi di Garut. Iya. Dodol Garut kayak misalkan Berarti ada daerah namanya Dodol. mungkin Di Garut. tapi kan kita nggak tahu kayak misalkan gini, Ciawi Jawa Barat. Ciawi Jawa Barat. Iya, Jawa Barat. kayak misalkan apa sih? Cikini gondang dia. Cikini ke gondang dia, ku begini karena gondang dia. Iya, kayak misalkan
Gading Serpong Tangerang. Nah, Kayak gitu. Kan bisa jadi dodol Garut. Bisa. Gading lokasi Serpong berarti. BSD, Gading Serpong lu BSD. Ngatain Ngatain berarti. Ngatain. Iya, betul. Gading Serpong lu kayak BSD. Gitu kan. Cikini lu gunung dia. Cibinong Kabupaten Bogor. Cibinong Kabupaten Bogor. Marah. Oh, marah. Berarti bisa jadi orang tersinggung ya. Kalau itu kata-kata ini ya. Oh, berarti itu cuman dari nama daerah. Mungkin bisa jadi. Kayaknya makanan deh itu. Oh, dodol tuh makanan. Dodol tuh makanan. Enggak, Garutnya. Garutnya makanan. Wah. Ini sebuah fun fact ya buat kalian semua. Kalau habis ini ada lu ntar ada SJW Garut, jangan. Iya. Buat para warga Garut, enggak Garut keren. Aku kalau lewat Garut suka beli ini dorok-dok. Dorok-dok. Iya, lu tahu dorok-dok kan? Tahu. Kalau kita di sini ngomongnya kayak kerupuk kulit. Iya. Tapi dorok-dok itu kayak lebih panjang gitu bentuknya, kayak teripang tapi versi keripik kulit gitu. Dorok-dok. Dorok-dok namanya. Enak banget, ada rasa yang micin, ada rasa keju, Kenapa? ada rasa maca. Kenapa namanya dorok-dok? Apa? Kenapa namanya dorok-dok? Enggak, mungkin pas dimakan. Nih gue pernah denger kalau dari saudara gue, zaman kecil gue pernah nanya waktu itu, kenapa sih ini namanya dorok-dok? Kalau kata saudara gue tau bener apa salah ya orang Garut ya. Dimakan tuh bunyinya dorok-dok gitu. Karena bunyi makannya dorok-dok. Tapi nggak tahu ya, coba orang Garut klarifikasi deh, kenapa dorok-dok namanya dorok-dok? Atau bikin video dia lagi makan dorok-dok bunyinya gitu nggak? Iya, betul. Kalau misalnya bunyi aja yang kerenyes, ganti nama, langsung ganti nama. Iya. Langsung ganti nama jadi kerenyes Ntar berarti. tag aja Alpi tuh bikin video makan dorok-dok. Iya, boleh, pas benar. dimakan bunyinya dorok-dok apa kres? Iya, kita nggak tahu ya kan. Gue selalu baru tahu nih dorok-dok. Gue baru tahu. Iya kayak gitu. Baik, cukup di situ ya jawabannya. Cukup berarti. di situ. Terima kasih atas jawabannya. Thank you loh. Thank you ya. Lanjut. Dorok-dok. Enggak, bukan di situnya. Kan ada pertanyaan yang lain. Nih gue ada. Lu ada pertanyaan kok? Gue ada pertanyaan. Kalau kamu bisa berpesan ke dirimu saat kecil atau remaja? Waduh, ini pertanyaan jam 2 pagi. Pertanyaan jam 2 pagi. Pertanyaan ini tau gak? Diptok di api unggun anjing waktu pramuka coba. Makanya. Waktu persami, waktu pramuka ini diptoknya kayak gini nih. Abis jerit malam nih pertanyaannya. Iya, abis jurit malam. Abis jerit malam biasanya. Gimana kok? Kalau kamu bisa berpesan ke dirimu saat kecil atau remaja, apa yang ingin kamu sampaikan padanya? Ya, Nyanyi siapa? Padanya tuh pada diri lu yang kecil, masa kecil. Nyanya tuh lu waktu kecil. Jadi lu ngobrol sama lu waktu kecil. Lu waktu kecil lu umur berapa dah? tergantung. Kecilnya orang kan beda-beda. Iya. Daus Mini kecil tapi umurnya umurnya tua. Berarti ini pertanyaan ini nggak bisa buat Daus Mini dong. Nggak bisa. Hot Wheel juga mobil tapi mini. Hot Wheel. Nggak bisa. Tidak bisa mini tuh tidak bisa dipakar oleh ini. Tapi bukan soal mini ya. Bukan soal mini. Ini Tapi bukan mini soal 4WD juga. Oh iya. Bukan. Minimarket? Minimarket juga bukan. Cut mini juga bukan. Cut mini. Sumpah, ini kita nggak, ini Gen Z bingung anjir. Nggak ada yang tahu. Itu orang milenial ini doang yang tahu, Cok. Cut mini anjir. Referensinya kita ngakak nih. Penonton yang masih muda bingung anjir. Ntar kita kasih fotonya. Iya, cut mini. Ting, Kita gitu. kirim ke WhatsApp masing-masing. Iya, itu gambar gunting kecil gitu. Cut mini. Jadi Ya Allah. gunting kecil, cut mini. Simpel aja. Gue masih simpel aja. Bukan nama artis ternyata dia dari tadi. Coba pertanyaan lo apa tadi ulang? Gue lupa. Jika kamu adalah Power Ranger. Gue udah masih putih. Itu minggu kemarin tuh. Itu kemarin ya. Gue pada putih gue. Siapa monster yang gak pengen kamu ajak main lagi? Iya. Karena attitude-nya jelek. Anjir monster itu. Monster itu jelek. Itu kan kayak pertanyaan truth order kan jadi. Kayak itu order kan. Itu Power Ranger kalau main truth order pecah belah itu mereka. Bakal nggak berlima lagi. Iya, kayak misalkan mereka main truth makanya kenapa Power Ranger gak pernah ada scene main truth order? Karena kalau ada scene main truth order, circle mereka hancur. Pecah ya. Iya, kayak gini. Misalkan pertanyaannya apa? Nih, di antara lu semua, siapa yang sejujur-jujurnya keberatan sama warna lu? Iya lagi. Kalau misalnya semuanya pengennya merah kan
Pasti keberatan. Masa kita satu tim merahnya 5? Nggak bisa. Tapi nanti Alpa Ayayay. Tenang saja Ayayay, aku bawa baju merah Ayayay. Itu yang robot itu aja bisa banget. Sama yang pala doang tuh yang Gordon. Aku bawa baju merah ya, kamu tetap bisa jadi warna merah ya, dipakai baju IndiHome gue bilang. Lo, baju IndiHome. Kalau merah berarti bisa customer. Berarti bisa banyak tuh kalau gitu tuh. Bisa banyak. Ada apa tuh dari pakai baju Alpha Gift juga ada tuh. Ya Allah. Tadi baru lewat. Yang merah ya. Pakai baju merah juga tuh. Merah sih tapi pekerja semua. Semuanya kerja semua tuh merah. Beda profesi semua. Merah kerja semua. Ada yang masuk partai. Saking merahnya merah semua. Terus gini, menurut lu, misalkan diputer-puter tuh botol set, Ranger hijau dapat. Oh, Ranger hijau. Der. Menurut lu, siapa yang nggak pantas jadi Power Ranger? Di antara teman-teman lu ini, anjing. Ranger dalam Pink. hatinya. Udah pasti ya, jawaban gue juga pasti pink. Ranger Kenapa? Pink. Udah pasti pink, beban cewek. Iya. Pasti kalau di adegan berantemnya yang kalah duluan cewek. Yang cewek lagi berantem. Tapi ada Ranger apa gitu yang pink tuh kayak jadi ada scene utama gitu, dia kayak keren. Oh, Lupa Ranger apa, iya. Cuma emang gak selalu warna pink, kadang-kadang ada yang hijau biru juga, kadang-kadang ada yang beban tau. Ada. Ranger hijau biru kadang-kadang ada yang Gue beban. pink sih, soalnya gue pernah nonton episode Power Ranger Turbo nih. Yang Ranger Pink diculik sama penjahatnya. Oh iya. Terus diikat gitu. Terus akhirnya Bentar, Ranger Pink diculik diikatin. Itu Ranger yang beda yang lu tonton, Jo. Itu Power Ranger versi apa yang lu tonton, Jo? Itu kayak gue tonton semalam deh. Kayak gue tonton semalam. Itu Power Ranger apa yang lu tonton? bener Power Ranger Turbo ada episode hampir-hampir terakhir. Itu negara mana? Jepang. Kan emang Ranger awalnya jadi Jepang. Oh iya Iya. Jepang. Juga namanya bukan Power Ranger yang Jepang tuh. Sentai. Super Sentai. Super kalau di Jepang. Sentai, yang Sama awal-awal. kayak Masked Masked Satria Rider. Bajaj Hitam, Masked Rider kalau di Amerika, kalau di itu Kamen Rider. Kamen Rider. Kamen kan artinya topeng. Betul. Iya. Nostalgia lagi. Iya. Nostalgia film dulu. Film itu aneh. Gen ini pendengar lu pada tahu nggak itu? Tahu lah. Kalau Masked- Kamen Rider kayaknya tahu yang sekarang-sekarang kayaknya. Betul. Tapi Kamen Rider sekarang ini aneh kurang. Apa? Perubahannya? Ada yang jurusnya Berubahnya kurang jadi kayak baju. Iya. Baju terus lengannya kagak berubah. Lengannya tetap. kan atasnya robot, bawahnya Eger. Masih setelan asli. Mas, tanggung nih kostumnya. SBR cuma nyewa setengah. emang miskin Kamen Rider miskin. Enggak maksudnya. Gue pernah nonton buah-buah temanya nggak masuk. Lucu dong. Ada yang berubah jadi jeruk. Sumpah, ada yang berubah jadi jeruk. Kostumnya jeruk. Iya. Sebenarnya Joshua Herman tuh. Emang iklan Nutrisari. Emang Ada Enggak juga berubah ini aja, apa Bro. Kamen Rider? Kamen Rider. Iya. Ada juga Kamen Rider yang berubah, perubahannya sempurna. Tapi pas ngomong toksik ya. Yang kurang attitude ya berarti. Bukan bajunya. Makanya mending dia aksi aja ya. Nggak usah ngomong-ngomong, nggak usah bacot. Kalau topik mas dulu sini monster biadab pasti gitu, Oh, gitu iya, ya. iya. Karena kan toksik Iya, doang. mau dibantuin sama temen. Lu diem anjing, gak usah ikut campur. Pasti gitu pasti. Ini kamera dimatiin dulu nggak? Iya. Lagi syuting. Malah dikiranya beneran lawan monster asli. Padahal tuh ada adegan juga. Terlalu Ada Kamen Rider yang habis sensil langsung gini. Kurang percaya diri. Kekurangan percaya diri. Karena nggak apa yang bisa berubah. Kenapa sih lu gak pede banget? Lu kan Kamen Rider. Maaf ya, aku banyak kurangnya. Kamen Rider pemalu. Minder. Kamen Rider minder ya. Minder. Ya Allah. Tapi kalau ngomongin Kamen Rider ini kan orang-orang yang melakukan kejahatan, membasmi kejahatan. Tapi lu punya nggak cerita-cerita? Menurut lu Bejorka itu Kamen Rider bukan? Bejorka Kan dia pakai topeng juga kan kalau nggak salah kan? Iya betul. Pakai topeng sih. pakai topeng, tapi ada, tapi aneh ya. Bejorka tuh yang hacker-hacker itu. Hacker. Itu karena hacker udah penjahat sih. Dia Hacker rider. penjahat, bukan pahlawan berarti. Tergantung tujuannya hackernya. Kan hacker pasti ngebongkar apapun situs-situs. Emang hacker yang menurut lu pahlawan adalah hacker yang melakukan apa? Hacker Twitter yang buka bokep-bokep yang baru.
Ya Allah, astagfirullahaladzim. Buat diri lu sendiri itu. Iyalah. Itu pahlawan lu. Itu pahlawan secara subjektif banget itu ya anjing. Tergantung hobi berarti pahlawannya. Aneh juga. Apa ya nggak ada gue maksudnya kalau untuk yang ngeretas gitu masih nggak tahu maksudnya pahlawannya di mana mau ngapain. Kalau ngeretas ya, ngeretas situs-situs Bank Dunia nih, terus dia kirimin ke saldo-saldo orang-orang miskin, itu pahlawan menurut gua. Tapi orang miskin nggak mungkin punya ATM, bro. Iya, yang dari itu udah nggak masuk. Kan nomor apa? Nomor token, nomor Suruh buat isi pulsa, buat isi. Iya, pasti dari itu udah masuk. Bilangnya apa kalau itu Robin Hood ya? Bahasanya mungkin kayak gitu Robin Hood. Tapi kan kalau Robin Hood nyata ada bentuk fisiknya. Kalau saldo nggak masuk sih buat ngasih ke orang miskin. Jadi segitu lah sekian dari omongan gue. Terakhirnya jadi quotes kehidupan gini. Filosofi Robin Hood. Nanti pas dia ngomong tuh banyak matematika gitu. Ada contoh editnya di sini dia omongin. Contoh editnya di sini. Itu biar kerjaan editor aja. Gak usah diomongin di podcast. Bisa diomongin di podcast cara ngedit-ngeditnya. Nanti pala gue agak besar gitu ya. Ada request ya. Gak usah anjing ya Allah. Tapi lu sempat nyangka nggak Robin Hood sama Robin yang di Batman tuh sama? Gua maksudnya sama dalam artian. Lu tau kan Robin yang di Batman? Tahu. Itu gue dulu sempat nyangka waktu kecil itu, sama Robin Hood tuh orang yang sama. Lu kira Hoodnya itu nama panjangnya Robin? Apa? Hoodnya itu nama panjang Robin atau ulang tahun? Atau ulang tahun. Gue kira kayak semacam apa ya? Kayak semacam nama panjangnya gue kira nama jadi panjang. ada satu episode Batman sama Robin. Robin lagi di prank sama Batman. Ternyata itu Robin lagi Hood. Robin lagi Hood ya. Dia Hood sama pizza juga. Pizza Hood ya. Satu Hood ya. Ya Allah. Emang iya, tapi kan beda kan? Aslinya beda kan? Aslinya beda ya, namanya bocil kan zaman dulu gue kayak. Kok Robin Hood tapi kok enggak pemanah gitu kan? Kan Robin Hood pemanah. Robin Hood pemanah. Kok Robin yang di Batman enggak ada panahnya? Enggak panah, pakai topeng beda juga, pakai topeng. Temannya Batman. Nico Robin enggak mungkin karena cewek. Tangannya bisa di mana-mana. Yes. Iya benar kan? Oh iya benar. Ngerti One Piece dia. Ngerti One Piece. Nakama gue. Aukero, Yumero, Hasude, det. Udah itu dong lagu yang tahu One Piece. Terus aja gue nggak tahu. Ada ini lagi nggak? Lu ada pertanyaan nggak, Pi? Lu belum bertanya. Lu belum nanya nih dari tadi. Lu belum bertanya. Menurut lu mungkin nggak di dunia ini ada aktivis sunat laser? Aktivis sunat laser. Jadi dia menggaungkan untuk orang-orang sunat harus pakai laser. Biar laser aja, karena kan laser kan teknologi terbaru kan. Sebenarnya ada sih teknologi baru pakai apa tuh ya? Yang lebih gila lagi daripada laser. Mata. Pakai matanya yang itu Xbox cyborg. Enggak, pakai pistolnya Laylat. Berarti nunggu liat game dulu. Baru sakit. Enggak serius kayak aktivis sunat laser kayak maksud gua sunat laser tuh sebenarnya cepet kan pakai sunat laser tuh. Cepat. Terus dia ringkas gitu, tapi kayak banyak orang-orang yang masih kadang-kadang kayak masih sunatnya pakai pisau, memilih pakai pisau kayak takut gosong lah atau ada temen gua apa? Ditawarin bapaknya dulu ya, kamu sunat laser aja, nggak mau pak takut gosong titiknya. Nah, ini kan berarti pengetahuan tentang sunat laser itu belum sepenuhnya nyampe ke benar. Belum begitu meluas bahwa sunat laser sebenarnya aman-aman juga. Tapi gua nggak tahu ya pernah ada gak kejadian ini burung gosong gara-gara sunat laser? Mungkin kalau dokter baru kali masih nyolatinnya lama. Jadi dia masih grogi gitu loh pakai lasernya. Jadi lama gitu. Oh iya. Bau daging kebakar. Bau daging kebakar. Oh iya kata kru di belakang ini katanya kalau sunat laser bau daging kebakar. Berarti mateng ya. Iya berarti. Iya jadi well done. Burung well done. Iya. Well done. Oh terlalu mateng. Harusnya medium rare ya. Medium rare. Iya, yang masih kelihatan merah-merahnya gitu. Jadi ngilu ya? Jadi ngilu Kenapa ngomongin tutung sih? Kan sahur. Kalaupun ada kejadian burungnya gosong, titik gosong, mungkin kejadiannya karena pakai laser touring mungkin ya. Laser touring. Yang penting jangan laser bergambar-gambar.
Ada dulu. Oh iya, lasernya bergambar-gambar Ada, ya. bergambar. Yang ada cetakan-cetakan itu ya. Iya, yang- Anjir kemana tuh ya? Udah nggak ada yang jualan Masih kayak gitu. ada goceng di abang-abangan, masih ada. Abang-abangan ya. Iya. Besok lu bawa ya. Kayak gua abangnya kalau lo minta suruh gua bawa. Dulu. Kalau suruh gua beli berarti gua ke abangnya. Iya. Kalau bilang gua suruh bawa berarti gua abangnya. Sedangkan lu aja udah lost contact kan sama abangnya. Lost contact. Udah asing. Asing. Iya sih emang udah gak nyapa-nyapaan gua sama dia sekarang. Terakhir kontak kan gara-gara apa tuh? Beli gunting kuku gua. Ngapain gunting kuku doang sampai nyari abang-abang? Mainan anjing. Gimana kejadian dia lost contact gara-gara beli gunting kuku Iya. aja. Mungkin yang bikin lost contact adalah gunting kukunya kurang tajam mungkin. Mungkin. Ayo, Itu faktor. Gue itu nyarinya emang yang gede. Dia waktu itu nggak punya Dia nggak gede, ada yang gede. dia yang kecil. Gue marah di situ. Kenapa Marah. Gue Kenapa harus marah? Kenapa harus marah gitu loh? Kan gue pengen yang gede. Iya, tapi perkara gunting kukunya juga paling yang diplastikin plastik yang di apa? Iya. Iya yang di itu kan. Yang kecil banget. Kenapa harus marah? Kenapa harus marah? Ya kan pengennya yang gede. Ya kan bisa dari abang yang lain. Iya, enggak mungkin dia nyangkanya itu ini mah gunting kuku hamster gitu. Kukunya kecil. Iya. Gunting kuku apa kecil banget. Terlalu kecil. Ya Allah. Itu aja sih. Ya semoga ada lah, mungkin Aktivis laser itu. aktivis sunat laser mungkin ada ya. Harusnya, Semoga ada. Tapi sekarang dari sekarang juga kabarnya nggak ada aneh-aneh kan dari sunat laser itu sebenarnya. Nggak ada, Nggak maksudnya ada kan? setahu gue nggak Belum ada ada ya, berita nggak ada buruknya. kejadian. Nggak ada. Iya paling Iya. kata kru di belakang nih katanya ini doang. Yang bau Bau daging doang, Bau nggak daging apa-apa doang. lah bau daging. Iya mateng doang. Iya. Santai. Daripada bau cunlay, lawannya Taufik Hidayat. Udah bulu tangkis nih. Udah bulu tangkis. Udah keluar zona lagi nih. Ada orang disunat pakai laser bau cun lah. Oh bau di servis ini, di servis bau di servis. Aduh, ini fotonya di bau cunlay itu. Foto cunlay aja gue cuma nggak tahu tapi Enggak, namanya. takutnya orang nggak percaya gue, sangka gue ngomong asal ada Iya. orang namanya bau cunlay lawan Taufik Hidayat. Cuk. Ada. Ada topik apa ya hari ini? Iya ini kan apalagi kita sekarang kan tinggal di dunia yang dimana setiap hari ada aja kriminalitas yang terjadi. Benar. Kita kalau dari lu pernah gak ngalamin kejadian kriminal di hidup lu? Kalau gue Di lu deh, di diri lu sendiri atau di teman lu gitu? di gua nggak ada. Tapi kalau di lingkungan gua sempat geger. Apa itu? Temen ngaji gua dulu begal. Ini kayak sinetron nih asap ya. Ya Allah. Teman kecilku Teman kecilku adalah begal. adalah begal. Temen ngaji. Temen ngaji. Temen Ini ngaji loh. spesifik loh. Gua kenal dia pas ngaji doang. Pas lagi ngaji. Ngajinya apa? Masih- Taklim atau ngaji di taman Ngaji pengajian TPA, aja? TPA. Oh, TPA. Ya taman Yang pengajian anak. ikro-ikro. Iya di dekat rumah nenek gua di Depok. Yang dibegal apa? Sobekan Ikro 3 mungkin. Enggak. Maksudnya kenapa lu bisa tahu dia begal? Itu pas udah ketahuan. Ketangkap Pas warga. ketangkep kan ya, itu waktu tahun berapa tuh ya begal udah lama tuh. 2014. 2014 ya? Iya. Itu kan 3 orang tuh. Ini beneran nyata nih yang 3 orang itu tuh yang ketangkep. Satunya tuh gua kenal. Maksudnya beneran tahu gua orangnya inilah. Itu dia begal lah. Temen ngaji gua karena gua heran anjing astagfirullah. Itu pas 2015 lu umur berapa? Lu masih SMA kan? Masih SMA. Iya masih SMA. Iya kan? Masih SMA. Dia hitungannya dia udah kayak di atas gua 2 tahun 3 tahun deh kayaknya. Oh dia baru lulus SMA. Kayaknya ya, pokoknya dia di atas Oh, gua sepantaran pokoknya. gua berarti. Sepantaran lu Itu kalau di itu. daerah rumah lu. Ditinggalnya di daerah nenek Daerahnya gua di di rumah Depok. nenek dia. Di Di Depok. Mm-mm. Aduh Depok kenapa banyak banget ini ya? Oh emang zaman itu katanya emang begal banyak karena ini ngetes ilmu katanya. Nah, ini sebuah fun fact menarik. Ngetes ilmu. Iya, apa coba Katanya ngetes ilmu, tapi gue masih nggak Berarti tahu spesifik ilmunya maksudnya apa ya. ilmunya apa yang sampai harus dites? tuh? Banyak, katanya banyak. Ada yang kayak kebal, Matematika. atau iya, ada yang jago sains, ada Goblok yang banget. ada yang ikut Jeremopolin. Cuma gara-gara kebegal dia ikut Jeremopolin. Mau ngebegal, dia sampai harus kursus di Jerempolin dulu. Iya. Ya Allah. Dia tahu jarak orang lewat sini berapa kilometer, nanti gue begal tusuk set dapet motor. Teori dulu. Pakai rumus matematika. Gue gak pernah dengar sejarah orang ada mau ngebegal ngitung rumus peluang dulu. Rumus peluang. Peluang keberhasilannya. Ya Allah, atau pakai kalkulus. Ah, ini kali ya, Ya Allah. ngebegalnya sambil
ini ya ambil nanya-nanyain ya. Dan nanya yang dibegal. Jadi kalau nggak bisa jawab langsung motor diambil ya. Oh iya. Nanti matematika cepat. Bagus nih. Berarti ini buat Menteri Pendidikan bagus nih. Kayak dia sebuah kritikan bahwa di Indonesia ini masih banyak orang bodoh. Jadi kalau yang bodoh-bodoh baru dibegal. Kalau yang pintar sama dia nggak bakal dibegal. Iya, karena bisa jawab kan. Karena bisa jawab. Karena ada tuh kejadian misalkan motor, terus ada begal datang nyamperin terus ngasih pertanyaan. Apa rumus Pitagoras? Nyerah. Motor kamu sini. Motor kamu sini. Kenapa kamu bisa dibegal? Karena saya bodoh. Rasain kamu. Makanya pintar belajar. Makanya pintar. Biar lolos dari Biar begal. lolos. Berarti nanti kalau saya pintar motor saya balik. Ya enggak. Udah dijual. Iyalah. Begal mana baik? Iya. Begal baik mana ada? Kok gitu sih? Surprise. Malah di surprise. Jadi saya pintar sama bodoh sama aja dong. Sama aja iya. Anjir lucu banget lagi, lucu banget. Astagfirullahaladzim. Menarik juga sih. Iya, terus itu Temen yang lu gimana? Iya. Temen lu ilmu apa yang dia ini? Gua baca beritanya lagi waktu itu. Gua kagetnya pas udah itu doang, pas tahu pas 3 orang itu yang ada yang gua kenal banget tuh. Udah bonyok, tapi udah bonyok banget ya. Lu masih kenal bonyok itu, dia udah bonyok. Iya, udah bonyok tuh masih kenal. Emang bonyok gak bonyok sama sebenarnya. Kayak Pas belajar ngaji udah bonyok kali mukanya. kayak lo orang tahu gak yang orang lu mandi gak mandi sama aja, tahu gak lo ngomongnya gitu. Mirip kayak gitu omongannya. Gitu. Tapi gua nggak mukanya nggak, soalnya namanya pas gue bilang ini kayak kok kenal, terus namanya keluar tuh, lah dia, bener, ternyata bener. Siapa namanya Ler? Akbar, namanya Akbar. Parah lu nge-spill. Kan udah ini dia, udah. Oh, dia harus sekarang- ada tobat, Dia sekarang harus ada tobat. Udah Berarti lama. sempat di penjara waktu itu. Penjara Pas begal kayaknya. Begal motor berarti. Dia begal pure motor, beneran semua. Dia pokoknya waktu Depok yang rame itu dia tuh udah sindikatnya dia 3 orang ini, kepalanya nih. Nah bawahan-bawahannya tuh yang katanya masih muda Tangan tuh sama kakinya. sindikat dia. Aku udah tangan kakinya. Tangan kakinya. Maksudnya kan ada tangan kepalanya. Oh, temennya tuh kepalanya, leadernya. Leadernya 3 orang itu katanya gitu. Yang sisanya apa? Kayak bagian Kayaknya yang pendataan apa sisanya gimana? mungkin yang pendataan kayak ini motor Beat udah kita pernah curi bos, janganlah achievementnya yang lain harus yang naik, Harus naik. PCX gitu Iya, misalnya, mungkin dan harus yang update motor baru. ADV gitu misalnya, iya. Mungkin. Zaman itu waktu itu berarti motor lagi bagus. Kayaknya Vario baru kayaknya. Iya, Vario. Vario mah selalu jadi bahan, Vario Beat itu selalu jadi bahan curian. Fun fact ya, gua aja motor gua pernah, gua lagi ke rumah teman gua, berjejer tuh 5 motor gua di tengah-tengah Vario, nggak di Apa aja tengah-tengah nih banget. motornya nih? Apa aja nih? Banyak lu, gua nggak Motor inget lah, gas. pokoknya gua nggak inget. Ada motor gas. Pokoknya ada motor motor gas. Motor yang Motor bawa gas galon. Motor Ya galon. Allah, motor bisa mundur. Motor bisa mundur lah itu. Ada motor gas. Ada motor juga, motor VR tuh kalau motor Motor VR VR. yang bawa apa? Iya. Anjing. Vespa ada Vario motor. Vario lu. tengah. Paling ujung Motorola HP di Kayak Rule of Three balik kayak ini. Anjir Rule of Three nih. Komedi banget ya komedi banget. HP doang di situ tapi ada standar 2-nya. Aku mau motor, aku mau dong handphone itu. Gua mau masalahnya sejak kapan handphone ada standar 2-nya tuh udah gak hebat itu. Namanya juga Motorola. Itu iPhone gak bisa Nggak bisa. Cuma Motorola yang bisa. terbaik, emang HP zaman dulu terbaik. Dan yang diambil motor lu. Yang diambil dari sekian banyak Dari motor yang sebanyak dijajah. ada Motorola atau motor galon. Semua motor Vario lu. Motor gua, Vario gua itu Tapi yang di situ, nah, selain di situ yang motor paling baru ada gak? Maksudnya di lingkungan yang 5 motor itu Iya, yang ada masih yang motor paling diplastikin baru atau gitu. paling update gak tahun gua itu? ya, ada motor kopling kalau nggak salah di situ. Paling bagus. Dia maksudnya nggak bisa yang- kopling. Mungkin iya dia nggak bisa Ya udah kopling. gini kali gigi satu ke depan belakang ya gak gitu kali gitu. Nah tapi fun fact-nya yang gue paling seselin sebenarnya bukan motornya, tapi di dalam bagasinya itu ada skincare gue yang harganya cukup pricey. Oh iya. Oh Iya. banyak taruh situ. Ada skincare ini Nature Republic kalau nggak salah. Oh Apa itu ini lagi ya? lagi itu aneh ya. lagi Iya di ramenya. dalamnya itu. Mungkin dia juga sempat ngecekin semua bagasinya tuh. Nah yang ini ada skincare buat bini gue langsung ambil. Ini milih juga berarti ya. Iya milih juga. Cuma jas hujan. Jas hujan. Enggak, Iya, enggak ah. Iya. Helm 2. Iya helm gua. Kucing lah kucing. Kucing. Iya. Motor. Yang terakhir skincare. Oh skincare. Oh. Ada harganya. Iya, ya walaupun mahal. dosa tapi istri gue glowing lah gitu. Tujuannya tetap mulia tapi untuk istri. Untuk dia tetap dosa.
Oh itu waktu itu anjir udah lama itu. Apa? Kasus itu. Udah lama. Tapi gue kayak sebenarnya nggak apa-apa juga waktu itu. Ya udah. Trauma lu berarti Cuma naruh jadi apes skincare di banget mobil. ya itu maksudnya ya. Apes banget. Lo sampai trauma enggak? Apa? Nah, sampai trauma enggak naruh skincare di motor? Wah iya traumanya bukan karena motor gue hilang ya tapi naruh skincare. Ya selain itu kalau gue ya itu juga mungkin juga viewer gue udah pada tahu gue pernah dihipnotis kriminal yang gue. Dihipnotis lu gimana itu, Bi? Hah? Dihipnotis lu gimana? Iya. Lu pertanyaan gini salah banget sebenarnya. Kayak yang gue inget aja anjing gue kan dihipnotis. Kejadian sebelumnya deh. Jadi sebelumnya gue lagi mau main basket. Waktu dulu motor gue dulu Revo pertama kali keluar warna biru. Revo tuh motor paling enak Gigi menurut gue. Iya, Honda Revo warna biru. Pertama kali Revo keluar, bapak gue langsung beliin tuh buat gue. Itu kalau nggak salah kado ulang tahun atau apa ya. Nah, itu gue udah beli Revo. Udah jauh juga. Udah jauh juga. Sorry. Iya, gue lagi naik Revo tiba-tiba di samping gua kan berdua sama teman gua tuh. Ada namanya Faisal. Halo Faisal. Bukan Faisal, sorry. Panji, namanya Panji. Halo Panji. Sorry, bukan Faisal, Ji. Panji Pragiwaksono. Namanya Panji. Panji. Terus salah gua jangan orang udah meninggal, Cok. Ya enggak apa-apa. Si Panji udah meninggal, sumpah. Ya enggak apa-apa. Ya Allah. Emang kenapa kalau dia udah masa dihalo-haloin goblok banget anjir. Berarti kita doain aja deh buat Panji deh. Al-Fatihah aja. Semoga temanku Panji tenang di alam sana, amal baiknya semua diterima. Amin. Nah, gue sama temen gue. Nah, gue tuh diberhentiin sama orang abang-abang. Gue sampai sekarang kayaknya gue masih inget mukanya. Kok gue nggak pernah lupa saking jeleknya tuh orang. Iya. Udah jelek buruk lagi kelakuannya. Tapi bisa hipnotis. Oh iya. Terus dia modus zaman dulu tuh kayak gini. Lu berhentiin karena kita masih sekolah mungkin ya. Lu diberhentiin, lu bilang, lu yang gebukin adik gua lu ya. Iya, gua denger lu gebukin adik gua. Kagak bang, coba sini ikut dulu kita ketemu adik gua. Kita konfirmasi ntar kalau emang bukan lu, ya udah. Ya udah berarti lu gua lepasin gitu. Terus diikutin di inilah. Lu satu motor sama Enggak, motor gue jadi ngikutin dia. Oke. Gue pada saat itu panik kan, gue nggak merasa ini. Pokoknya dia intimidate banget dah. Iya. Dia ngintimidasi banget dengan kata-kata itu. Namanya gue bocil kan, masih sekolah. Gue dibikin takut berarti. Dibikin takut, iya. Matara tampangnya kayak tampang preman. Gitu. Gue diajak, tiba-tiba di pinggir jalan dia berhenti. Tiba-tiba ada satu orang nyamperin kita. Nah, gue kalau dipikir-pikir lagi, ini mah udah ketahuan bohong, acting gitu. Dia bilang, ada apa ini? Kan gitu. Tiba-tiba dia ada perdebatan di situ. Tiba-tiba dia datang. Ada apa ini? Ini saya sebagai warga sini, ini saya curiga sama kamu ya gitu. Sama lu yang dituduh? Enggak, yang dituduh. Dia pura-pura ini. Dia sendiri apa berdua? Dia berdua. Yang di motor? Iya, jadi berdua. Lu ngikutin? Enggak. Dia pertamanya sendiri. Terus kita berhenti di pinggir jalan. Kan bertiga tuh posisinya gua, Panji sama dia. Sama Helmi Yahya di situ. Oke, Helmi Yahya. Lagi kuis berarti. Sama orang itu, sama si ininya, sama si kriminalnya gitu loh. Nah, gue lagi ditanya-tanya, ini lu ciri-cirinya gini kan, lu sekolah di sini bukan bang gini-gini. Nah, lagi kayak gitu tiba-tiba datang satu orang. Ini apa nih ribut-ribut? Gue sebagai warga sini, gue curiga sama lu mau berbuat jahat? Enggak bang, kata si itunya. Enggak bang. Oh gitu. Nah, dari situ tiba-tiba gue ditepok sama yang ngajak ngobrol, yang ngakunya warga situ. Nah, dari situ gue udah nggak sadar kok. Dari situ gue udah nggak sadar. Ditepok, hilang gue. Karena mungkin gue saking paniknya kali ya. Iya. Nah, udah nggak sadar. Tiba-tiba sadar gue lagi nenteng bola basket duduk di pinggir jalan. Nah, ada bola basket. Panji juga udah gak ada si Panji. Oh iya? Iya, si Panji juga udah gak ada teman gue. Panji udah gak ada juga? Udah gak ada juga. Kemana dia? Ikut Super Deal. Enggak lah, gue dibawa. Enggak gini. Pantes ada Helmi Yahya. Salah dong, pembawa acara bukan Helmi Yahya dong. Helmi Yahya mah ini apa? Wants to be Millionaire. Wants to be Simbad. Ya, lanjut. Nah, terus menurut pengakuannya si Panji temen gua, dia itu dibawa buat konfirmasi. Jadi gua ditinggalin di situ di pinggir jalan itu. Si Panji itu boncengan sama si yang ngakunya warga situ. Oke. Biar si Panji dibilangnya biar lu ngerasa aman lu sama dia aja nih warga sini. Nah, baru si Panji tuh ngikutin si cowok yang nyangkain kita. Iya. Dia tuh Panji naik motor gua diboncengin sama si yang ngaku warga situ. Menurut pengakuannya Panji. Nah, habis itu pokoknya singkat cerita, Panji ditinggalin di suatu tempat.
Sama yang ngaku warga situ. Bilangnya adalah ya udah, ini kita panggilin dulu nih adenya dia ya, kamu tunggu sini aja gitu. Akhirnya motor gue dibawa sama yang ngaku warga, udah kagak balik-balik. Panji juga cengok di pinggir jalan. Iya, jadi linglung ya, kayak orang bingung ya. Dibikin panik kayak linglung. Kalau gue emang udah nggak sadar di situ. Soalnya tadi di doktrinnya cuma cukup apa? Diem doang di situ kan, maksudnya disuruh diem, udah pasti diem. Iya. Udah kan disuruh ikut jadi bingung kayak, ngapain nih gue nih? Iya benar. Dia ada dialog tambahan dia kalau si Panji. Iya, Panji juga di situ menurut pengakuannya dia juga kayak rada-rada linglung dan gak sadar. Tiba-tiba dia juga udah cengok di pinggir jalan, sambil nenteng formulir BPJS enggak. Belum, waktu itu kan belum. Iya. Tiba-tiba ada formulir BPJS. Oke, maksudnya ya itu sambil bengong lah pokoknya. Habis itu ya udah mau gimana? Gue juga nggak bisa nyalain Panji. Iyalah, bukan bisa. Karena pada awalnya gue yang hipnotis duluan lu. Iya, hipnotis duluan gue. Tapi itu duluan gue. Emang lagi apes banget itu. Lagi apes banget. Ini 2 kali gue kejadian kriminal tuh. Oh iya. Motor hilang sama dihipnotis. Anjing, pengalaman lu udah lengkap ya. Maksud lu apa? Kasusnya lengkap tuh apa sih? Maksud lu lengkap? Udah pernah kehilangan motor apa di maling sama dihipnotis. Udah lengkap itu menurut gua. Iya. Tinggal dibacok belum? Dibacok. Yes, amit-amit anjir. Jangan sampai Bebek bacok. Wah, caro. Tapi alhamdulillah ya, gue juga merasa gue bersyukur bahwa gue juga nggak pernah ngalamin kejadian-kejadian yang kriminal di pinggir jalan atau ditodong atau gimana. Iya sih. Tapi gue pernah ini kecopetan. Kalau kecopetan gue pernah. Kecopetan di mana? Jadi HP gue waktu itu Xiaomi. Ditukar jadi iPhone. Enggak, anjing. Itu bukan kecopetan, Iya. itu sulap tuh. Enggak. Itu malah iya kayak tukar tambah itu. Itu mah tukar tambah namanya. Jadi nama iPhone bagus. Jadi gue mau naik kereta. Desak-desakan tuh kan, kayak kedorong-dorong. Tiba-tiba pas gue di kereta, gue rogo-rogo kantong, Xiaomi gue udah nggak ada. Wah. Di kantong kanan, di kantong kiri. Di kantong kiri gue periksa-periksa juga nggak ada. Anjir. Kantong di mulut gue gini. Ternyata di mulut. Oh iya. Gue nyariin, gue kirain. Gue kira di kantong. Ternyata gue simpen di mulut ya. Padasan orang-orang ngelihat lu bibir lu kotak gitu. Kayak apaan sih ini orang? Kenapa mulutnya kotak? Ternyata ada handphone di dalam. Enggak lah, goblok banget maksudnya. Ada HP Xiaomi. Gue percaya. Tom and Jerry Lu bisa. percaya. Makasih lo. Tom and Jerry aja bisa, masa kita nggak bisa? Gue jadi merasa plus to support. Akhirnya gue punya support system guys. Selama ini gak ada yang percaya. Gak ada yang percaya gue nyimpen HP dalam mulut. Manajer gue sendiri aja gak percaya. Dikiranya bohong. Kalau bohong kayak gak logis anjir. Kayak emang di hidup ini tuh kayak membuat satu orang percaya aja tuh kadang-kadang harus susah. Butuh bukti yang valid banget. Kita mah cuma denger cerita gini udah percaya. Udah percaya. Emang support system paling baik adalah emang teman-teman terdekat memang. Malu gue. Ya Allah. Dia malu. Lu kenapa ditutup begini? Ada HP juga deh. Langsung terjadi. Masalah langsung terjadi. Advan. Tablet Advan terlalu. Wah, kalau tablet kegedean, tablet lagi. Kalau handphone mungkin masih bisa. Bisa. Dia yang tercetus sendiri, dia yang bilang sendiri anjing. Goblok. Ya Allah, dari. Ya Allah. Tapi lu selalu ini ya, maksudnya kriminalnya tuh yang enggak selalu ketahuan gitu loh. Iya. Selalu yang enggak ketahuan. Dari yang motor hilang kan nggak ketahuan. Begal dihipnotis endingnya ternyata dibegal motornya. Iya. Kecopetan juga kan itu kan nggak ketahuan. Yang itunya ya. Yang ngambil siapa? Siapa tuh masinis juga bisa kan sebenarnya. Kita nggak ada yang tahu. Kok bisa? Masalahnya gue tuh inget banget gue taruh di kantong. Nah pas gue kedorong-dorong desek-desek itu, memang kayak ada yang menggerayangi gue. Oh kayak inilah sentuh-sentuh gitu. Iya. Ada sentuh-sentuh gua. Sempat ngedesah dikit juga gua. Kedalaman dia. Ngerogonya kedalaman itu. Enak tapi
Enggak maksudnya. Kok suka? Enak naik kereta karena nyaman ber-AC. Ada. Tapi tidak enak kejadian karena kecopetan. Sapu terus. Anjir. Sapu anjir. terus. Gila. Itu baru yang ini, yang kalau yang kecopetan. Udah lama. Udah lama kan itu zaman HP gue Xiaomi. Itu berarti masih kereta sekarang apa kereta Itu dulu? gue masih kuliah. Kereta zaman dulu. Gue inget banget stasiunnya. Pokoknya jalurnya tuh antara Jakarta Kota sampai Bogor. Tapi gue lupa di stasiun mana. Coba lu nanya pas turun, handphone lu nggak ada. Enggak, pas di dalam kereta gue nyari-nyariin gak ada. Wah, anjir. Waktu itu mau ngubungin teman-teman gue juga bingung karena HP gue nggak ada kan. Iya, benar. Bingung Anjir. juga. Anjir, itu udah parah banget sih anjir. Sama tuh gue pernah tuh kalau kecopetan itu. Kecopetan mana lu? Lu pernah kecopetan? Yang iya pernah gue lagi nonton konser. Gimana? Jadi kan Pesapora 2000 berapa tuh ya? Aku tahu lagi yang ini anjir. Kayaknya Pesapora ketiga apa kedua gitu. Kedua ya, Pesapora Pertama Pakai itu Pesapora pas yang sama awal-awal Desi. Sebelumnya? Sama Desi. Indonesia ada gua dong berarti. Gue berangkat tuh sama Desi Sama siapa? sama Desi. Oh iya benar itu yang pertama. Sama Desi sama Iya, Toing iya. sama Momo. Itu naik mobil bareng ya, inget gua nih. Ini Naik mobil bareng gue sama Desi Ini kan. kocak sih, ini kocak. Nonton Pesport tuh. Ya, terus? Akhirnya kan pas di sana kan misah tuh gue sama Desi. Gue tuh bawa pakai jaket, terus jaketnya tuh yang naruh apa yang kantongnya di sini tuh Jaket Maxim. Shopee Food. Sambil ngambil orderan dia ternyata. Anjir gimana sih mas? Gimana sih? Copot dulu lah. Lupa gue kan pengen nonton ini. Yang ada sletingnya apa yang nggak ada? Yang nggak ada. Oh kayak hoodie biasa hoodie, gitu. hoodie biasa. Hoodie biasa. Hoodie berarti. resleting, hoodie zipper. Hoodie zipper, oke. Kira hoodie woodpecker. Iya itu. Iya. Lanjut. Kan gue taruh HP gue di kiri sini kan. Iya. Di kiri terus kita kan misah tuh sama Desi. Terus sempet cecetan, ayo nonton JKT kan. Dia kan udah keluar dari JKT tuh. Akhirnya kita mau nonton JKT. Terus kan tadinya misah tuh gue sama Desi. Terus gue ngeliat nih Desi lagi jalan nih mau ke arah panggung itu kan, ke panggung JKT. Gue samperin lah dengan terburu-buru gitu loh, kayak anjir dia jalan mulu kagak ngeliat kita. Akhirnya gue samperin gitu kan. Set. Tiba-tiba pas udah nyampe di Desinya nggak ketemu nih. Iya. Terus gue ngerogoh kantong gue. Lah, HP gue mana ya? Anjir, HP gue mana ya? Terus Desi teriak, "Ini di sini kok." Lah, kok bisa? Bohong. Ini udah sulap lagi nih. Emang lu magician? Oh kirain gue dia sih gini juga. Ini kok. Emang lagi tren waktu itu. Naruh HP di mulut. Kalau yang itu gua percaya. Kalau yang Desi gini, gua nggak percaya. Itu udah akal-akalan lu berdua. Itu gini ya. Lu malah percaya, Gua percaya kalau dia percaya. Ya akhirnya tadinya si Momo tuh Jokes percaya nih baru. Jokes percaya, ya. Pola jokes percaya nih. Tadi tuh Momo tuh ada orang yang mepet-mepet gue terus tangannya ngerogoh kantong gue. Oh iya. Tapi dia kayak kagak ngasih tahu gue, tapi kayak enggak gitu loh. Ternyata emang yang tadi mepet gue tuh yang ngambil HP gue. Anjing mepet mulu tuh. Iya. Tapi emang lu gak kerasa di rogo-rogo gitu? Kagak kerasa sih, tangannya kecil. Tangan inian ya? Tangan-tangan yang garuk-garukan ya? Itu kan tangan kecil. Iya. Itu pakai gituan tuh. Pantesan gak berasa. Gini ngambil. Tapi ada suaranya kan ya, harusnya denger. Tapi kan Iya kan harusnya kayak gak minimal kayak lu pas lagi di gue nggak berasa tapi wow lo gitu kan wow kan pas ditarik juga ada wow kan gitu loh. Mungkin kan itu pas lagi musik ya. Iya. Pasti nyari Oh, iya, momen. Mungkin anak-anak gen sekarang gak relate nih bendanya nih ting. Iya, harus diginiin bro kalau jokes Iya, benar. kayak gini karena viewer gue banyak yang anak-anak Di Shopee kecil ada, juga. di Shopee ada kalau mau tahu ada. Itu tuh. Mungkin kalau mau lebih nggak berasa lagi buat copet-copet nextnya pakai tangan Gundam. Emang bisa di ini sih gerakan semua jarinya tuh. Ngerakit dulu. Cuman capek, agak effort sih, emang lebih effort. Terus apa lagi kok? Gua ini juga pernah tas gua diambil di kereta. Wah anjir. Diambilnya gimana? Ini tas loh lebih gede loh. Kalau handphone kan masih kayak Kereta antar kota kan berarti ini? penuh. Enggak, jadi ceritanya gue tuh balik dari Jawa, balik dari Jogja.
Dari Jogja ke Jakarta kan. Berarti kan antar kota ya? Enggak, belum, sabar. Ya udah. Terus kan gue nungguin, kan udah nyampe mana? Stasiun Senen. Bukan. Jatinegara. Jatinegara. Nungguin sampai kereta KRL. Jadi kita keluar Jatinegara terus masuk lagi buat naik KRL kan. Rumah lu kan di Pasar Minggu, kenapa nggak turun di Manggarai? Lah kan antar kota kan turunnya Jatinegara. Pas Jatinegara kalau antar kota. Oh iya. Terus kan Jatinegara. Terus nungguin sampai pagi. Buat naik KRL karena KRL ada 5:30 kan. Naiklah KRL, akhirnya naik KRL kita pulang buat gue nanti turun Pasar Minggu. Iya. Kita naik KRL sampai Tanah Abang. Gue tuh naruh tas di atas. Jadi di atas gue sini. Itu komuter lain berarti ya? Komuter lain ya, komuter lain. Masih baru-baru kali. Malah justru di kereta antar kotanya aman ya? Aman, karena gue gendong terus. Oh iya, masinisnya. Itu aman buat tas lu, nggak aman buat penumpang lain. Mau kereta jalan sendiri ya? Keretanya gak berhenti ya. Maaf dia lagi gendong sini. Maaf deh lagi, kayak nggak apa-apa. Maaf deh. Ini kita nggak berhenti. Terus si Riko bingung gitu, loh kok Pak Masinis perasaan tadi gendong tas saya mana Pak? Ini nih. Oh. Ini lagi tren. Pada saat itu tetap lagi tren. Masih trennya masih terjaga tren tuh. Itu. Dalam mulut Masinisnya. Tas lo. Ya Allah. Yang percaya ketik 1, yang percaya. Anjing. Terus gue main HP lah. Iya, tas udah di atas. Tasnya di atas ini. Jadi gue nggak tahu tuh tas gue ada apa atau enggak. Lu nggak pantau ya? Diambil lah kapan tuh gue nggak tahu. Terus? Gue main HP lah, main game. Itu emang lagi rame banget karena berangkat kerja kan, orang-orang berangkat kerja lu pulang pas lagi berangkat kerja pagi banget berarti tuh. Iya, pagi banget. Tiba-tiba pas turun stasiun mana ya? Oh, baru satu stasiun, baru lewat satu stasiun. Jatinegara. Langsung Manggarai. Tanah Abang. Ya? Iya, Tanah Abang. Lupa lagi gue udah enggak pernah naik komuter. Oke, Tanah Abang. Iya. Baru sampai Tanah Abang. Tanah Abang Duri gak sih yang deretannya? Iya, pokoknya Tanah Abang nih. Kelar kan, udah ketutup lagi tuh, udah jalan lagi tuh. Gue ngecek tas gua. Ada kalau kayak di kartun. Ting. Oh iya. Yang ceplakannya tapi kayak butuh putus-putus kayak sakit kursa gitu kan. Iya, ngerti. Di mata lu kayak, loh kan ada di sini tadi, kok gak ada gitu. Gini ya, Tia. Iya. Lah. Terus gue diri tuh. Pada saat itu keadaan rame gak kereta? Rame. Ya Allah. Wah, anjir. Itu mah. Tas gue mana ya? Tas gue. Iya, terus? Gue cari kan tas gue. Terus gue ngeliat di luar. Tas gue. Iya benar, kan masih ngeliatin luar. Iya benar. Panik. Tas gue. Sebenarnya nggak panik banget soalnya isinya cuman celana kotor sama baju-baju kotor. Turunnya di mana? Hah? Turunnya di mana dia tadi? Tanah Abang. Nah, itu dijual Tanah Abang kok. Dijual di Tanah Abang, dijadiin thrifting kok. Kaos lo. Anjir. Coba cari dah toko Riko, coba cari. Baju stand up Depok yang biru. Nah, yang dulu yang ada ilmu-ilmunya. Anjir. Monster cookies. Elmo apa Monster Cookies? Monster Cookies. Oh, ilmu yang merah ya. Monster Cookies ya benar-benar. Ingat gua. Gue juga sampai sekarang bingung kenapa dulu konsep baju stand up Depok ada Monster Cookies. Karena lucu. Karena lucu doang, karena imut doang anjir. Itu baju itu hilang kan. Anjir. Sama ada sendalnya manajer lu. Ini. Iya. Ya Allah. Sendalnya nitip di tas gua. Nah, yang goblok ya malingnya. Sebenarnya gua katain malingnya walaupun gua lebih goblok dari malingnya. Iya, teledor lo hitungannya. Iya. Malingnya kenapa enggak ngambil tas sebelahnya? Tasnya Bang Adit. Tasnya Bang Adit tuh isinya laptop, kamera. Apalagi, Bang? HP. Ada David Gadget In. Lengkap dah. Lagi review di dalam. Semua elektronik ada. Electronic City juga ada di situ. Ratingnya dibuka. David di sini. Lucu banget suara di sini ya. Langsung kayak Ya Allah. Sorry Bang David. Cuma jokes doang Bang David. Di situ mungkin paling gampang diraih tas lu kok. Iya. Mungkin kelihatannya lebih mewah kali Dan isinya karena tebel banget. Mungkin kelihatannya kayak ini lebih banyak isiannya. Mungkin orang-orang nyangkanya kayak makin tebel ininya isinya makin surprise. Iya, mungkin gitu. Bener surprise. Iya, surprise. Baju kotor. Kolor, kipas.
baju kaos kutang kolor voucher Innovista kolor. Sialan nih. Tas apa ini? Ada ininya ya. Sempat ada momen kagetnya tapi lanjut lagi kayak kolor lagi. Kan dia pasti kan malingnya betul kayak brosur kumon. Brosur juga gak penting banget. Maksudnya kan itu yang ngumpulin dia dulu berarti. Bukan yang malingnya. Udah brosur kumon mau kuliah tiba-tiba mau kuliah belajar bahasa Inggris. Brosur kumon tiba-tiba. Anjir. Berarti tapi untungnya tuh beneran itu isinya itu doang. Iya, untungnya. Gak ada kayak dompet. Gak ada dompet, semua di tas kecil gua. Oh, lu buat tas kecil. Oh, masih untung meskipun apa sih baju-baju lah ya. Baju-baju. Sekarang gua kan waktu sempat baju gua hilang, gua kemana-mana telanjang. Ada lo. Anjing apa nyebur gua goblok. Ada lo. Goblok. Kalau lu kemana-mana telanjang, anjing gua bawa lemari dong itu. Berarti lu pulang nggak ada apa-apa lagi. Kok bisa sih? Lu kemana-mana telanjang? Ya kan baju gua diambil maling lah. Enggak. Kan itu lu pergi. Masa lu bawa lemari sih? Baju gua di situ doang. Terus gimana? Gua bingung mau keluar kemana-mana, gua harus telanjang. Terus sampai berapa tahun lu bisa nyaman pakai daun pisang? Kalau lu kemana-mana nggak pakai baju, ya lumayan lah seminggu. Kenapa lu nggak bisa? Kenapa pada saat lu ke dalam kenyamanan itu lu nggak ke casting film That Must Be Crazy? Iya. Begitu doang kan dia. Batu pakai baju. Halo batu. Aduh. Ya Allah. Abi masih untungnya masih ya apes ya. Apa sih? Apes lah, gua sampai telanjang lah. Jokesnya harus teriak anjing. Jokes teriak ya. Kalau kira kayak gini lu gak percaya lu. Gak percaya. Kira ada HP di sini percaya anjing. Astagfirullah. Aduh capek gua. Aduh. Anjing. Udah 52 menit. Ada lagi gak kriminal? Gue sih tapi seumur hidup kayak gitu-gitu. Gue sih 2 itu doang tuh. Gue kalau teledor sering kayak jatuh gitu, gue masih sering kalau itu. Kalau dimalingin gue nggak pernah, gue dimalingin diambil. Itu jatuh teledor tapi emang sial. Tapi itu hitungannya pasti dimalingin sih, orang tas lo hilang. Iya. Udah pasti diambil. Nggak mungkin tiba-tiba tas jalan sendiri jatuh terus keluar itu. Nggak mungkin. Wajar dia ngomong kayak gitu, orang dia ngomong apa dalam mulutnya dia percaya. Wajar kalau tas jalan sendiri ya. Wajar banget emang. Iya. Gue ada buktinya anjir. Apaan gua ada buktinya anjir. Gua ada buktinya. Dengan yakin banget lo matanya lo. Lu harus lihat ekspresinya. Dia yakin lo. Gua ada buktinya. Nanti lihat di TikTok gua. Gua ada buktinya. Oke, segitu aja dari obor untuk bahas. Sabar, ini ada lagi. Ada lagi emang? Iya, gue menemukan beneran nih. Pembahasan terakhir gue ada menemukan kriminalitas yang cukup unik yang terjadi di Indonesia. Cukup unik. Anjing, kriminal aja sebenarnya kejahatan. Iya. Kejahatan unik nih. Nih judul artikelnya 5 aksi kriminal yang menggelikan. Oke, awas yang gak geli. Iya. Belum. Gue sampai gitu. Harus kayak gitu. Oke. Yang pertama, pencuri motor dibekuk gara-gara kehabisan bensin. Gue bacain ya. Peristiwa ini terjadi di Bengkulu, Jumat sekitar 18 Desember 2015. Eka tuh inisial ya. Meringkus di ruang tahanan Polres Bengkulu karena tertangkap tangan dengan motor hasil curiannya. Eka harus menghentikan laju motor curiannya karena kehabisan bensin. Motor itu ia tinggal di pinggir jalan. Eka pergi mencari bantuan temannya. Polisi mengintai menunggu Eka kembali. Tak lama Eka kembali bersama seorang temannya. Polisi langsung bergerak meringkus Eka. Ya kasihan temennya. Iya. Temennya kan tadinya nggak ikutan dia. Iya. Jadi kena. Temennya kan niatnya mau baik ya, mungkin dia bawain bensin atau menetut ya kan. Ternyata malah lo kok ke kantor polisi. Iya, kantor polisi. Ini siapa yang salah ini? Masa gue bantu orang salah? Gue yakin di dalam tahanan tuh pecah tuh persahabatan mereka tuh. Anjing. Maling harusnya lihat ini tangga bensin dulu ya. Iya. Juga malingnya. Minimal kalau misalkan kehabisan bensin, lu jangan kayak kelihatan kebingungan di pinggir jalan gitu loh. Minimal lu cari di sekitar situ tuh ada apa yang bisa lu membaur di masyarakat gitu loh. Biar lu kelihatan normal aja dari situ. Misalkan lu lihat tukang nasi uduk gitu loh.
Ya lu pura-pura lu minggir Beli lu pura-pura. beli lauk. Iya, pura-pura Iya. nyamar jadi bakwan gitu kan. Kalau nggak kan ini kehabisan bensin nih, harusnya datang ke tukang es kelapa. Air kelapa tuh bisa buat ganti bensin sementara tapi. Oh iya. Berapa meter? Ya sekuat itu motor lah. Pokoknya nggak banyak pokoknya setahu gua. Ini fakta, ini benar. Ini sebuah sains nih, pengetahuan Ini sains nih. Kita sains. dapat edukasi ya, kamu Tapi dapat dikit, edukasi. tapi nggak seituan bensin, ini dikit doang. Lebih gampang habisnya. Lebih gampang habisnya. Soalnya manis. Makanya motornya agak kayak dikit-dikit jalan. Pas di starter bunyinya bukan horn tapi Seger soalnya es kelapa. Tapi itu benar. Tapi ini goblok sih malingnya. Masa lu nggak ngecek dulu kayak anjing bensinnya sih. Ya masa maling ngecek bensin dulu. mana ada maling ngecek bensin, Bro? Ada kali ya? Ada, harusnya dong Enggak. namanya. Sekalian maling mah sekalian pinter lah. Iya ya. Goblok dia cemen. Maling cemen dia, nggak nonton Money Heist dia. Wes, benar. Money Heist tuh sampai detail-detail terkecil dipikirin. Kayak lu kabur Iya. dari mana, jam berapa, cara lewatnya gimana, terus berapa langkah ke depan, apa rencananya itu The Professor. Seenggaknya harus yang sepele seketangkap-tangkapnya paling digebugin karena misalnya motornya ketahuan di mana. Lah kan ini Iya. cuma karena hal sepele bensin habis. Bener-bener. Masa gara-gara hal sepele gitu. Bukan se-Maradona. Sebenar, Pele Maradona, Gen Z pun bingung. Tipis aja. Emang ngejokes kadang-kadang dia kalau ngejokes suka membuat anak-anak Gen Z dan Gen apa Se-Cristiano Ronaldo. Makin. masih Terus bisa diusahain. tapi agak maksa. Segar nacho. Dipaksa. Makin dipaksa. Patrick Kluivert. Yes. Udah. Ada lagi gak? Itu doang yang berkritik satu. Tadi ada 5 tuh. Iya. Langsung yang kelima deh. Jangan dong. Ya 2, 3, 4-nya digabung aja. Jangan. Ngomong cepat langsung. Ini yang kedua nih. Pencuri motor ditangkap setelah kembalikan motor curiannya. Lah, kok berarti bukan nyuri dong? Kalau dibalikin Nyuri. minjem. Iya, berarti Iya, minjem minjem ya. ya. Kita baca dulu. Tak selamanya motor curian itu indah. Loh. Tak selamanya motor curian itu indah. Nyatanya hari ini kembali. Goblok. Tak selamanya motor curian mudah dijual. Nah, ini pelajaran buat yang kepikiran nyuri motor. Terus? Itulah yang dialami IS. Karena tak berhasil menjual motor curian, ia kembalikan motor curian tersebut kepada pemiliknya. IS pun ditangkap polisi. Ceritanya IS melihat motor milik tetangganya diparkir di depan rumah dengan kunci yang masih menggantung. Melihat situasi lingkungan yang sepi, IS tergoda untuk mencuri gantungan kunci tersebut. Lucu banget kata-katanya. Iya. IS tergoda. Salfok dia malah salfok gantungan kuncinya. Nyata bukan utama enggak bercanda. Tapi lucu lagi. Bahasanya tergoda aja lucu banget. Melihat situasi lingkungan sepi, IS tergoda mencuri motor tersebut. Ia bermaksud menjual sepeda motor curiannya kepada seorang kawan. Buset, itu udah parah banget jualnya anjing juga di tangga. Iya, ini di tanda kutip dia ngomong, "Pak, saya bawa ke teman, saya bilang ambil motor ini terserah mau bayar berapa." Tapi teman saya nggak mau, malah dia suruh saya kasih kembali saja. Karena takut juga disimpan ini motor. Saya kasih kembali tuh motor, kata IS kepada wartawan di Mapolres Kendari, Sulawesi. Tapi udah ketangkap polisi ya ini. Pemilik motor kemudian melaporkan IS ke kantor polisi. IS pun ditangkap. Tuh kan makin Ini gak melek sosmed. Minimal kalau mau jual di TikTok Live lah, TikTok Shop gitu. Kan sekarang ada ini Facebook Marketplace sekarang marketplace banyak. paling gampang marketplace paling sekarang. gampang jualan di Facebook tahu. Iya, paling gampang Facebook atau OLX kayak Pagi gitu. motor tuh paling gampang laku di Facebook. Iya, minimal jual dipretelin dulu, jual dari spionnya biar nggak dicurigai. Iya ya. Tapi ini lucu banget. Dia tuh tergoda kunci motornya tergantung di motor. Dia masih salpok ke kunci motor. Masih salpok ke kunci motor. Dari itu kan gue kayak merasa kayak motor kayak ayo pakai aku. Ayo. Masalah kan gue nih kita manusia normal biasa. Iya, Kunci motor itu pasti nggak mungkin mau ngambil terus jual kan. Iya, betul. Masa kayak mas motornya nyantel. Iya. Sebaik kunci motornya nyantel. Sebaik itu kita nggak ada sampai tergoda-goda gitu gak mungkin gue. Ya, Kecuali namanya- dipancing. Iya kan kecuali Iya, dipancing benar-benar. tadi. Mungkin butuh duit ya namanya orang. Mungkin kepepet lagi kepepet. Ada aja, ada tetangga lagi sih Alba tetangga. Makanya di berita selanjutnya, pencuri mobil ditangkap gara-gara tak bisa nyupir. Kalau udah tahu skillnya nggak bisa nyupir. Minimal jago dorong. Kenapa masih mau nyolong mobil? Aduh.
Minimal punya sohib yang jago nyupir gitu. Jangan sendiri minimal. Iya, nih gua bacain dulu ya. Pengaruh minuman keras kerap membuat orang gagal fokus. Ya. Di Semarang, seorang pencuri yang dalam keadaan mabuk berat gagal mencuri mobil. Usut punya usut, si pencuri ini ternyata tidak bisa menyetir. Warga menangkapnya beramai-ramai saat pencuri terlihat googling cara menyetir. Masa kelihatan warga? Kelihatan warga lagi googling. Lucu banget. Sambil gemeteran kayak ngetar. Adegan lucu banget. Mencari cara bagaimana membuka pintu mobil. Ya dari situ nggak tahu. Iya, si pencuri udah kebingungan nih mencari cara membuka pintu mobil. Pencuri lucu itu bernama Rahmat Effendi. Warga Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari, Kota Semarang. Ya Allah. Dari buka kenapa ya? Pintu mobilnya udah nggak bisa. Udah mabuk. Nolih mobil. Iya, dia juga lagi mabuk lagi. Kebayang nggak? Sadar. Lu lagi, aduh caranya gimana ya? Gue googling lu set, buka artikel. Sebelahnya ada warga. Ngapain bro? Ini cara buka mobil. cara gitu kan benar. Lu tau gak bro caranya? Lu emang punya kuncinya? Enggak sih. Enggak sih. Terus gua mobil siapa? Mobil lu? Bukan. Lah, terus ini lu buka gimana tadi? Iya tadi gua masukin aja. Gua hancurin tuh kunci itu. Dengan polosnya dia jawab ya. Dengan polos ya. Kan Berarti ini bukan mobil lo? Bukan. Lah, berarti pemilik yang aslinya kemana? Nih. Masih trennya. Masih tren ya pemilik aslinya. Kenapa sih Jar? Kenapa sih Jar? Lu kayak gitu kenapa? Lu percaya sama yang gini-gini? Lu orang paling percaya lo di sini yang percaya gua 1000%. Ada orang keluar dari mulut. Makasih Mas sudah melindungi saya. Ya, makasih lagi. Terima kasih lagi. Ya Allah. Berita selanjutnya. Lanjut. 4. Kembalikan motor curian, pencuri ini selipkan surat permohonan maaf. Hah? Kenapa? Coba gue mau tahu tulisan maaf dia kenapa? Nih, baik. Febrian, warga Jombor Kidul, lega bukan kepalang. Ini kata-katanya kesal banget kata-kata kayak ini yang Trans 7. Motornya yang hilang di gondol maling akhirnya kembali. Motor Febrian hilang saat diparkir di garasi rumah. Sebagai gantinya ia menemukan satu sepeda yang tergeletak dan sepasang sandal. Barang-barang itu diduga milik pelaku dan sengaja ditinggal. Beberapa hari kemudian Febrian mendapat kabar bahwa dari polisi bahwa sepeda motornya ditemukan terparkir di depan sebuah gereja. Sang pencuri rupanya sengaja meninggalkan motor Febrian di situ. Tak cuma mengembalikan motor, si pencuri juga meminta maaf. Di bagasi motornya terselip sebuah surat isinya, "Maafkan saya karena telah mengambilnya." Oh, mungkin abis mencuri, si pencuri itu ke gereja kayak mendapatkan hidayah. Dia langsung masuk pengakuan dosa di dalam gereja. Langsung kata di bilik pengakuan dosanya ya lebih baik kamu kembalikan. Nah, kamu tuh surat lah di situ lah, minta maaf lah. Orang udah 2 kali kembali. Ini tapi ini menunjukkan bagaimana sebuah hikmah dari yang kita bisa ambil adalah banyak cara jalan orang tuh kembali menuju jalan yang benar. Asik. Termasuk nggak sengaja lewat gereja. Benar. Kilaf dia berarti. Bagus. Malah bagus sih sebenarnya, ini poinnya bagus. Tapi ini namanya Rahmat. Ya kenapa masuk ke gereja? Iya. Itu salah juga dia. Dia udah salah dari namanya Rahmat. Gereja udah salah. Loh. Enggak mungkin kayak masuk ini kali namanya Rahmat Justinus. Iya, kan kita nggak tahu. Kita nggak tahu namanya. Lanjut. Next ya, ini yang berita terakhir. Mengaku habis mencuri motor, Ede pun ditangkap. Mengaku. Seorang pencuri kendaraan bermotor, IO alias Ede, warga Pulau Haruku, Maluku, ditangkap dua anggota TNI setelah mengaku kalau sepeda motor Mio yang dikendarainya adalah hasil curian. Penangkapan pelaku bermula saat sepeda motor hasil curian yang dikendarainya itu mogok di depan Kodam, itu Patimura. Pelaku yang saat itu berboncengan dengan salah satu rekannya yang berinisial AKT lalu dihampiri 2 orang TNI. Kedatangan anggota TNI bermaksud untuk menanyakan masalah yang terjadi pada sepeda motor itu. Namun dengan ketakutan AKT yang juga terlibat dalam aksi pencurian sepeda motor malah melarikan diri. Karena penasaran 2 anggota TNI itu lalu menanyakan kepada pelaku, "Mengapa rekanmu itu lari?" gitu. Ede panik. Dia mendekati TNI tersebut lalu menciumnya. Happy ending. Iya, mereka hidup bahagia bersama. Kayak film Disney. Enggak. Dia panik, ia mengaku kalau sepeda motor yang mereka kendarai adalah hasil curian. Ya, karena belum apa-apain udah tahu. Padahal TNI. Edi pun digelandang ke sayap kiri. Digelandang ke kantor polisi.
Itu padahal TNI-nya kagak sengaja lewat kan? Iya kayak apa yang membuat si dua anggota TNI itu curiga, apa lewatnya karena dalam keadaan dua orang mukanya panik atau gimana? Atau emang dia lagi pakai setelan maling jadi makin ketahuan. Setelan maling itu gimana? Ini yang sarung diinin yang sarung dua gitu. Terus dia gendong. Zaman sekarang bego banget gak sih kalau dia maling masih pakai cara itu? Kayak udah ketahuan itu dress code maling anjir. Siapa tahu dia ikut Halloween. Iya. Sebagai dress code maling. Iya. Cuma kan emang lucunya emang dia belum apa-apain udah takut duluan. Iya, si ininya lari duluan gitu loh. Temennya ngibrit. Ya Allah. Tolonglah ya kalau mau maling, kalau belum kuat mental jangan maling. Gak usah kasih saran ke maling, gak usah. Tapi jangan jadi saran sih. Minimal kalau mau maling kuat mental aja gitu loh. Gak usah ngasih saran ke maling. Janganlah jadi maling. Gak usah ngasih saran ke maling. Jangan jadi maling. Iya, jangan nyali maling ya. Jangan jadi maling. Kita jadi orang baik-baik aja untuk saat ini. Kasih quotes terakhir buat lu. Waspadalah. Enak banget mancing dikit. Satu artikel terakhir boleh gak nih? Boleh. 5 tersangka paling aneh yang pernah ditangkap pihak berwajib. 5 tersangka? Iya. Coba. Yang pertama. Pohon beringin terpenjara di Pakistan. Pohon beringin. Pohon beringin tuh ingin apa sih? Karena beringin ya. Ingin pakai jaket soalnya dia beringin. So imut banget beringin. Ini kesel banget. Di daerah barak tentara yang berada di Landi, Kotal di bagian wilayah Pakistan, ada sebatang pohon beringin di rantai ke tanah. Rupanya pohon ini merupakan terdakwa kasus kriminal dan harus menjalani hukuman selama lebih dari seabad. What the pohon aja bisa dihukum. Penangkapan pohon tersebut terjadi pada kasihan dia nggak bisa pembelaan sama nyewa lawyer ya? Iya. Paling cuma ketiup-tiup doang tuh itu. Iya. Goblok. Apa proses tesis ya udah itu. Paling komunikasinya dengan apa sih? Ranting jatuh mungkin. Iya, apalagi dia. Penangkapan pohon tersebut aja nih paragraf ini awalnya udah nggak sama. Penangkapan sempat lari berarti pohonnya, makanya ditangkap ya. Sempat panik tuh pohonnya. Pohonnya sempat lari. Penangkapan pohon tersebut terjadi pada tahun 1898 ketika Pakistan berada di bawah kekuasaan Inggris. Saat itu seorang perwira bernama James Squibb sedang mabuk dan merasa terancam oleh keberadaan pohon. Ya Allah. Mabuk, terus lu terancam sama keberadaan pohon. Di situ aja polisi atau pihak berwajib yang menerima laporan bingung pasti. Harusnya udah nyadar lah bahwa ada yang aneh sama orang ini loh. Lu kan lagi mabuk gitu loh. Salah. Matanya kelihatan lah. Tapi bisa aja pohon beringinnya pegang pisau gini Iya. Di rantingnya keselip pisau gitu ya. Ini jangan dikit terus diem. Merasa terancam. Jangan dikit terus diem. Tahu kan kayak gitu. Aku citia semida. Belum ketahuan nih gue. Ya Allah. Iya. Itu bisa jadi. Itu kan bisa terjadi pandangan dari yang alkohol ini kan. Alkohol kan bisa aneh pandangannya. Ada aja orang zaman dulu. Ada aja. Pohon beringin. Di tahun 1989 itu pohon beringin bisa. Pohon itu pun ditangkap secara resmi dan dirantai. Ini sampai ada di wawancara ini nih. Menurut penduduk setempat. Ini menurut gue udah kalimat juga yang kayak ngapain ditanya? Penduduk setempat ngapain ditanya, Cok? Mungkin pohon. Penduduk sepatnya pohon kecil. Tumbuh-tumbuhan juga ya? Tumbuh-tumbuhan juga. Saksinya tumbuh-tumbuhan juga. Ya Allah. Kesaksian pohon-pohon juga ternyata. Kesaksian pohon ya, dua kata lucu anjir, kesaksian pohon, Cok. Apa kesaksiannya cuman? Gak ada kesaksian. Iya, kesaksian pohon tuh apa? Cuman kesaksian apa yang dilontarkan pohon gitu loh. Coba dia apa kata-katanya? Nih, menurut penduduk setempat, penangkapan pohon tersebut merupakan bentuk peringatan Inggris atas Frontier Crimes Regulation pada masa itu. Pada waktu itu, pemerintah kolonial berhak menghukum satu keluarga atau bahkan seluruh suku pribumi jika salah satu anggotanya melakukan pembangkangan terhadap pemerintah kolonial. Nggak jelas juga. Udah nggak ini nih. Nih, ini selanjutnya tersangka yang aneh adalah lumba-lumba. Kenapa tuh? Lumba-lumba agen rahasia Israel. Pada tahun 2015, stasiun radio Israel menayangkan berita yang menyebutkan bahwa Hamas telah menangkap seekor lumba-lumba yang mereka curigai sebagai mata-mata Israel. Kabar lumba-lumba tersebut ditangkap di pesisir Gaza oleh Angkatan Laut. Lumba-lumba diyakini sebagai mata-mata Mossad, Badan Intelijen Israel. Walaupun begitu, tak sedikit yang menganggap kalau laporan yang disiarkan Israel Defense Force tersebut merupakan berita palsu yang sengaja dibuat untuk mengolok-olok pemerintah Hamas. Menurut gua Hamas gak sebodoh itu sih. Menurut gua Hamas gak sebodoh itu, coy. Lu di Hamas aja gue yakin tuh orang-orang pinter anjir.
Enggak, ini menurut gue berita yang kalau yang ini gue belum sama dibikin sama buat ngajakin Hamas anjir. Ini pengalihan juga mungkin lagi kita gini pasti. Gak mungkin lah segoblok-gobloknya orang ada lumba-lumba disangka agen rahasia. Sepinter-pinternya lumba-lumba ya di agen rahasia Israel ya. Kecuali kalau lumba-lumbanya pakai kostum menyamar gitu loh. Iya. Kayak hitman gitu ya. Iya kayak hitman gitu baru. Itu baru bisa. Lumba-lumba pakai kacamata hitam, jas hitam. Iya. Berarti yang masih logis kalau lumba-lumbanya melakukan apa, Jar? Ngaku dia lumba-lumbanya ngaku. Gimana ngakunya? Blub. Ya Allah. Masih dalam air soalnya dia, masih dalam air. Tapi udah aneh nih lumba-lumba, udah hewan lagi nih, udah hewan. Iya, ini abis ini hewan lagi. Kucing penyelundup di penjara Arapiraca. Pada tahun 2013 seekor kucing telah ditahan di Kenapa dia ditahan? Ditahan di lapangan penjara kota Arapiraca, Brazil. Kucing putih tersebut tertangkap petugas saat melintasi gerbang penjara utama. Di punggungnya terikat sejumlah barang selundupan untuk tahanan. Barang yang berhasil disita dari si kucing termasuk bor, dokumen, ponsel, dan juga etalasenya. Udah kuat. Bisa tuh. Enggak, maksudnya oke lah etalase nggak ada, tapi ini bor, dokumen, ponsel, pengisi daya loh, charger. Diperkirakan alat-alat tersebut akan dipakai untuk melarikan diri atau berkomunikasi dengan rekan penjahat salah satu tahanan. Seorang juru bicara dari tahanan memberikan keterangan seperti dikutip oleh koran lokal Estado de S. Paulo. Sangat sulit untuk mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas tindakan ini karena si kucingnya jelas tidak bisa berbicara. Benar. Benar. Tapi mungkin kalau dikasih whiskas mungkin dia ngaku. Iya. Kita kan nggak tahu. Benar juga ya. Benar. Kan dia nggak ngomong tapi kan nunjuk-nunjuk. Miau. Iya dia Nunjuk sambil meong ya. Indonesia atau Cina? Indonesia. Ada tuh kucing yang meramal itu. Ada kucing Jangan kan kucing, oktopus aja bisa ngeramal. Bisa. Paul Gurita. Bener lagi. Bener, ini bisa, tahu bisa kayak gitu. Kucing-kucing cerdas yang udah dilatih ya kan. Iya, kucing cerdas anjir, kucing cerdas yo. Udah dilatih nih. Pagi dia bawa-bawa barang-barang gitu masuk. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Kalau yang ini bisa jadi. Masih di darat soalnya. Bisa jadi loh kata dia bisa masih jadi. Di darat soalnya. Dia adalah polisi-polisi itu yang Iya, dia adalah polisi-polisi itu yang percaya, Cok. Masih bisa. Itu menurut lu masih percaya? Nih abis ini lu akan melihat berita yang lebih aneh lagi. Oke. Kambing perampok mobil di Nigeria. Anjir. Percaya kan? Belum, gue bacain dulu. Beritanya dulu. Ntar baru lu nilai ya. Sekelompok pria dan seekor kambing. Baru kalimat pertama udah. Sekelompok pria dan seekor kambing. Ini kesannya si kambing ini kayak diserkelin gitu loh. Kayak gak dianggap dari komplotan pria itu. Sekelompok pria dan seekor kambing yang dicurigai hendak mencuri mobil ditangkap di Lorin, Nigeria pada tahun 2009. Si kambing yang ikut jadi tersangka diyakini merupakan jelmaan salah satu dari tersangka. Jelmaan. Dikatain jelmaan kambingnya. Nanti sih ngomong jadi kambing. Iya. Gua embek loh, embek. Bukan orang, gua embek. Berusaha ngeyakinin. Dia nggak kenal polisinya embek loh, embek. Tapi ngomongnya gua embe. Ya. Orang ini percaya dia manusia lah, goblok. Tapi lucu banget ini kata-katanya. Jelmaan udah aneh banget sih. Udah aneh banget. Ketika hendak ditangkap, salah satu anggota geng perampok bersembunyi di salah satu sudut ruangan. Namun begitu dihadang, yang ada hanya kambing tersebut. Sumpah ini kasihan dijadiin kambing hitam, Cok. Kambing hitam. Dijadiin kambing hitam, benar dijadiin kambing kasihan. Detail mengenai penangkapan kawanan perampok dan kambing ini disampaikan oleh Tunde Mohamed, petugas bagian humas kepolisian Lorin. Ini kata dia, selagi salah satu dari mereka melarikan diri, yang lain hendak ditangkap oleh tim. Ketika ia berbalik di dinding, dia menjadi kambing ini. Ya Allah. Lu masa astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Oleh karena itu mereka dengan cepat meringkus kambing tersebut, kata Muhammad. Ya Allah. Ini kayaknya sejarah kambing hitam deh. Iya kali ya. Maksud dari kambing hitam tuh ini kan kejadiannya. Pengalihan gitu kambing hitam. Tapi ini enggak, gimana sih? Ini dari pengakuannya aja menurut gue halu ini si Tunde Muhammad, mohon maaf ya. Masa gini? Gue ulang ya pernyataannya, selagi salah satu dari mereka melarikan diri, yang lain hendak ditangkap oleh tim. Ketika ia berbalik di dinding dan dia menjadi kambing ini. Logis gak? Logis. Loh. Berarti dia siluman kambing. Iya ya, berarti siluman kambing ya. Ya Allah. Logis kok ya, Ler ya. Nyari validasi dari gue. Nyari validasi ya. Nyari temen ya. Iya kan, Ler. Logis kan? Ini lu nilai deh, menurut lu gimana? Tanggapan. Tanggapan gue sebagai yang
Sebagai Dr. Dolittle. Bisa ngomong sama binatang gua, Dr. Dolittle. Tanggapan lu nih. Percaya gua, percaya. Kenapa? Percaya. Kalau di kondisi ini tahun berapa ini? Ada tahunnya enggak? Enggak ada. 2009. 2009. Di 2009 tuh udah teknologi udah canggih. Masih goblok aja. Gua kira tuh kayak tadi sampai 9 kan belum ada teknologi apa-apa. Masih gak apa-apa dah. Ini kan udah canggih 2009. Tapi 2009 tuh kalau nggak salah BlackBerry awal-awal udah keluar ya? Iya. Udah pakai udah canggih lah, udah ini. Bolt tuh BlackBerry. Udah pakai udah canggih Di saat lah. udah keluar BlackBerry lu masih percaya Black Magic gitu loh. Itu Anjay. anjay. Buat ke situ Rima, toh. Rima. Keren. Oh, ini gue gak percaya ini gue gak percaya. Nggak percaya. Soalnya ini lu gak percaya. Gak percaya, ini tahun 2009 udah teknologi bro, udah canggih. Kalau ini kejadiannya tahun 1946, percaya banget gua. Percaya banget ya. Percaya banget. gampang. Pengalihan apapun juga, wah iya dia siluman kelinci. Gua percaya. Percaya siluman kelinci loh. Siluman kelinci. Itu kan kalau zaman Siluman dulu. kelinci, ya. Karena kan zaman dulu mungkin pengalihannya dikit-dikit tuh mungkin Iya. kan nggak tahu zaman dulu gimana. Ini terakhir. Terakhir ya. Burung merpati pembawa surat ancaman untuk Perdana Menteri India Burung pada merpati. tahun 2016. Nah, 2016 nih. penjaga perbatasan India kerap dikabarkan menangkap seekor merpati yang datang dari Pakistan. Wanying, datang dari Pakistan tuh burung merpatinya tuh. Pasti buat tas. Taunya dari mana? Enggak, taunya dari mana? Dia datang dari Pakistan, taunya dari mana? Paspor, dari paspor ya. Oh, kecatat imigrasi ya. Imigrasi ya. Imigrasi. Iya. Jadi ada burung-burung merpati tuh. Buka kacamatanya dulu, Pak. Iya. Dibuka. Masa kayak diimpresi kayak gak heran ya? Kayak wajar. Orang burung. Iya. Silakan coba di-scan sidik sayapnya. Tut. Lucu banget burung. Visanya, Pak. Masa masuk ke tren burung juga? Masa burung punya tren itu juga? Loh, burung emang ada kantongnya? Oh iya. Enggak, ada di mulut doang. Oh, iya bener. Burung betina dewasa bawa makanan buat anaknya pakai Iya, apa? dari mulut, Dari dari mulut, mulut. keluarin Oh, berarti cacing. itu kenapa nggak boleh bawa paspor? Ya boleh. Boleh. Iya. Kenapa nggak beli Westback sih tuh burung? Pakai Westback ya? Iya. Ada sampingnya. Kan udah 2016, udah lagi tren Westback. Ada tulisan Eiger gitu. Eiger. Ini Ya Allah. Allah. Di tas. Gak bisa. Ini burung. Kenapa Iya. dia? Merpati kelabu tersebut ditemukan di dekat pos penjagaan Simbal, sektor Bamial. Surat yang terikat pada tubuh merpati ditulis dalam bahasa Urdu dan berisi ancaman kepada sang Perdana Menteri. Segera setelah penangkapan, Inspektur Polisi Ramesh Kumar memberikan keterangan resmi bahwa burung itu dibawa ke tahanan. Maksudnya, ya Jadi Allah. burungnya diborgol, digiring dia. Digiring ya? Digiring di Pakai tali borgol, rapia digiring. gitu ya? Tali kan itu borgol kecil, pakai borgol kecil. Iya. Burung kecil. Borgol kecil. Ramesh Kumar memberikan keterangan resmi bahwa burung tersebut dibawa ke tahanan dan polisi sedang menyelidiki kasus tersebut. Kasus sama juga terjadi pada tahun 2014. Ada lagi? Ada. Seorang bocah lelaki menyerahkan merpati pos yang mencurigakan kepada pihak berwajib. Kepolisian India juga menangkap burung merpati tersebut dan memproses kasusnya. Sama berarti nih. Sama-sama. Orang yang ini juga. Burung yang berbeda. Burung yang mungkin. berbeda. Enggak, burung sono IQ-nya pada tinggi-tinggi kali ya. Tapi kan itu kalau ini dulu zaman dulu kan? Iya. Apa buat ngantar surat, komunikasi zaman dulu gitu. Iya, Enggak, kalau tapi ini tahun berapa? 2016 ya. Ini kan komunikasi zaman dulu, cuman dipakai Iya dipakai lagi. Karena biar nggak ketahuan kali kalau lewat handphone ke kelacak. Iya. Tapi gue masih Buat nggak nyerang. kepikiran gimana caranya dia bisa tahu alamat gitu loh si burung itu. Sementara dia kan hanya mengandalkan insting hewan kan namanya Mungkin burung. pas di mana yang ngirim tuh Pakistan. Kan disuruh lihat map dulu merpatinya. Oh, jadi dia ngepakan sayapnya sebelah. Iya. Sisanya megang wazi. Iya. Megang wazi gitu ya. Suara ininya juga Belok kiri. krukuk, belok kiri, krukuk. Ya Allah. Kayak gini ya kalau mobil keren. Ya keturun ke kanan. Udah. Oke, segitu aja podcast obor kali ini. Yes.
silakan sarankan di kolom komentar kita bahas topik apa lagi yang seru-seru untuk dibahas dan kira-kira bisa panjang dibahasnya. Betul. Dan terima kasih juga buat partner-partnerku ada Azari dan juga Rico dan mereka juga kalau kalian mau tahu nih bagian dari stand up comedy Depok dan mereka punya podcast yang ngebahas tentang yang Depok banget lah pokoknya. Namanya apa? Podcast Bra. Silakan dengarkan di Spotify. Oke, segitu aja dari gua. Thank you buat yang udah nonton. Sampai jumpa di obor selanjutnya. Bye bye. Dadah monyet. Buset. 5 dadah monyet.